Selamat malam semuanya. Langsung saja perkenalkan, saya Crispina Suranti Jembung dengan NIM 2019-01-315. Di pertemuan kali ini saya akan mereview kembali materi akuntansi biaya proyek. Langsung saja di sini sistem akuntansi proyek merupakan bagian dari sistem akuntansi perusahaan. Laporan keuangan dari semua proyek yang ditangani oleh kontraktor bersama laporan kegiatan kantor yang tidak berkenan dengan laporan yang digabungkan menjadi satu menjadi laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini ada bagan laporan keuangan perusahaan. Laporan akuntansi untuk laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan itu merupakan informasi keuangan sebuah perusahaan pada sebuah periode atau bulanan atau 3 bulan, semesteran dan tahunan. Nah, di sini juga ada kegiatan kantor. Nah, kegiatan kantor itu merupakan sebuah tempat di mana diselenggarakannya proses penanganan informasi mulai dari penerimaan hingga informasi tersebut disampaikan kepada pihak yang membutuhkan. Dan berikut ini adalah beberapa pengertian pekerjaan kantor menurut para ahli. Menurut GR Terry, pekerjaan kantor itu merupakan penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat tertulis dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkaskan banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan pengawasan pimpinan. Nah, di sini juga ada laporan keuangan proyek 1, laporan keuangan proyek 2, laporan keuangan proyek 3, dan juga ada proses akuntansi untuk laporan keuangan proyek. Nah, di mana proses akuntansi untuk laporan proyek sendiri itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu ada identifikasi transaksi. Di mana identifikasi transaksi ini itu harus mencatat setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perusahaan, kondisi keuangan perusahaan. Setiap transaksi juga harus memiliki bukti yang sah seperti kwitansi, nota, faktur, dan bukti lainnya agar mempermudah proses identifikasi. Nah, ada juga yang namanya analisis transaksi. Analisis ini merupakan transaksi dan pengaruhnya terhadap kondisi uang perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi yang umumnya digunakan adalah double entry system, yang artinya sistem transaksi harus berpengaruh pada posisi debit dan kredit dalam jumlah yang sama besar. Persamaan yang biasa dipakai yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, ada juga yang namanya pencatatan dalam jurnal. Nah, kalau untuk pencatatan dalam jurnal ini sudah dibahas pada bab sebelumnya. Dan juga posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyusunan neraca saldo setelah penyelesaian, dan menyusun laporan keuangan. Ini semua sudah dibahas pada materi sebelumnya. Setiap biaya aktual proyek harus ditelusuri untuk dibandingkan dengan biaya neraca. Pengawasan dan pengendalian biaya proyek dilakukan hingga level proyek. Kebutuhan pendetailan biaya dalam setiap item biaya dan item pekerjaan dapat dilakukan dengan pembukuan proyek atau job cost ledger. Biaya aktual proyek juga tercatat dalam buku besar atau general ledger. General ledger dipersiapkan untuk laporan keuangan perusahaan di mana merupakan rangkuman dari semua transaksi perusahaan. Nah, di sini adalah contoh bagannya, di mana di sini ada perencanaan, terus ada biaya rencana atau
BCWS, ada jadwal WBS OBS. Nah, untuk ini di bagian ini teman-teman bisa lihat di sini, dan juga ada beberapa di sini yang sudah diperjelaskan di bab sebelumnya. Di sini ada pelaksanaan proyek. Dalam pelaksanaan proyek ini terbagi lagi, ada yang nama transaksi selama pelaksanaan proyek dan juga pencatatan produktivitas proyek. Dan juga dalam transaksi selama pelaksanaan proyek ini ada juga jurnal proyek, terus ada pembukuan proyek. Nah, susunan-susunan ini seperti yang ada dalam bagian ini. Dalam gambar ini atau skema hubungan sistem akuntansi dengan EFMS merupakan gambaran dari setiap akuntansi merupakan gambaran dari sistem akuntansi dan kaitannya dengan End Value Management System atau EFMS, di mana End Value Management System atau EFMS dimulai dari fase perencanaan proyek hingga pengendalian dari pelaksanaan proyek. Sistem akuntansi berfungsi untuk memproses semua transaksi di dalam maupun di luar proyek. Nah, sistem akuntansi merupakan bagian dari pengendalian proyek. Dalam sistem akuntansi digunakan terutama untuk mendapatkan data ACWP dan BCWP yang digunakan untuk perhitungan kinerja dengan konsep End Value. Selamat malam teman-teman dan Bapak dosen. Mungkin pada pertemuan kali ini saja yang saya bisa mereview untuk materinya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan, salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat malam untuk semuanya.